mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ayah bunda semua dari kelas 7 sampai kelas 9. Mungkin nanti ada yang ikut menyusul. Berkumpulnya kita hari ini adalah untuk mensosialisasikan, mengupas tuntas kegiatan magang yang insya Allah akan dilaksanakan teman-teman dari kelas 7 sampai kelas 9. Sebelum itu, mari kita buka acara kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua adalah tilawah, ketiga sambutan dari Bu Pami, lanjut ke materi pemaparan kupas tuntas magang SMP Alam Al-Faza, sharing dan tanya jawab, serta penutup. Agar semakin berkah kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita dengarkan senandung tilawah dari Pak Wawan. Kepada Pak Wawan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nusyur. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum hasiban fasata'lamuna kayfa nadhir. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar Allah dengan segala firman-Nya, semoga yang membaca dan mendengar sama-sama berpahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sepi amat ini. Tegang amat rupanya. Oke, biar semangat kita boleh tepuk semangat. Ada yang masih ingat? Ada yang ingat? Lupa. Berarti Pak Ridwan bisa contohin. Oke, kalau misalkan aku tanya, apa kabar ayah bunda? Ayah bunda bisa jawab, alhamdulillah, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Oke, bisa ya? Biar nggak yang kok kayaknya mau di ospek apa gimana? Yang ikut aku banget gitu. Oke, apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Masih sepi tapi. Iya, selanjutnya ayah bunda
kita akan dengarkan sambutan dari Bu Pami selaku Kepala SMP Alam Al-Fazah. Kepada Bu Pami kami persilahkan. Terima kasih Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Asri Ismayati Sunaria SSI selaku Ketua Yayasan Taman Ilmu Bestari beserta jajarannya Pak Ridwan dan Bu Novi. Yang saya hormati ayah bunda yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di undangan kami di acara Kupas Tuntas magang di SMP Alam Al-Fazah. Yang saya banggakan rekan-rekan, teman guru dan staf Sekolah Alam SMP Alam Al-Fazah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ayah bunda yang hari ini sudah bisa hadir memenuhi undangan kami dalam rangka untuk kita akan membahas gitu ya, kita akan sama-sama menyamakan visi dan pandangan kita tentang kegiatan magang yang ada di SMP Alam Al-Fazah. Karena kegiatan ini Masya Allah ya bisa menjadi ciri khas dari sekolah kami Insya Allah, karena di SMP yang setara gitu ya, itu sepertinya belum ada gitu yang melakukan kegiatan ini. Dan orang awam pun juga banyak yang pada bingung gitu ya, kok SMP udah magang misalnya gitu ya. Nah jadi Masya Allah Insya Allah di tahun ketiga ini kita akan lebih mematangkan lagi ya Bunda untuk konsep magang yang akan dilaksanakan oleh anak-anak. Dan saya sangat berharap kerjasama dari ayah bunda untuk mendukung gitu, program ini. Dan Masya Allah hari ini Bu Asri berkenan untuk bisa menyampaikan nanti materi langsung dari Bu Asri tentang magang ini, biar kita sama-sama paham, sama-sama kita memberi dukungan dan bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Insya Allah untuk konsep magangnya itu nanti mulai dari kelas 7 ini tahun ini akan mulai settle gitu ya, kelas 7 itu apa, nanti kelas 8 apa, kelas 9 apa gitu, biar semuanya nanti bisa dicapai dengan lebih baik lagi oleh setiap siswa kita. Insya Allah itu dari saya, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Pami atas sambutannya. Langsung aja ya Bunda, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung mendengarkan pemaparan terkait kupas tuntas magang SMP Alam Al-Fazah tahun 2024-2025 yang akan dipaparkan langsung oleh Ibu Asri Sunaria SSI selaku Kepala Yayasan Taman Ilmu Bestari. Kepadanya kami persilahkan. Izin berdiri sedikit ya, duduk aja toh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'alaqa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sudah siap ya Bunda? Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan katsir atas kehadiran ayah bunda semuanya. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini insya Allah alhamdulillah Allah izinkan kita bertemu dalam rangka menyamakan pemahaman terkait magang di Sekolah Alam Al-Fazah. Shalawat dan salam semoga Allah curahkan kepada kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kerabatnya, keluarganya, dan tabiin dan juga kita semuanya insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Dan hadirnya kita di sini juga dalam rangka magang adalah dalam rangka meneladani Rasulullah SAW insya Allah. Baik,
ini adalah tema yang akan saya ambil terkait dengan magang. Namun sebelum ke kurikulum bisnis, mungkin ada 2 slide yang akan mereminder kembali kita kenapa di sekolah alam ini harus ada kurikulum bisnisnya. Kenapa di sekolah alam ini harus ada magangnya. Mari kita next slide-nya. Ini. Jadi yang pertama, kita semua harus memahami bahwa putra-putri yang hadir di sekolah alam yang ayah bunda titipkan kepada kami, pendampingannya dalam pendidikan dari mulai SD sampai insya Allah SMA nanti gitu ya, itu tujuannya adalah ini, yaitu menumbuh kembangkan fitrah anak menjadi hamba Allah yang bertakwa sekaligus khalifah di muka bumi yang bermanfaat bagi dunia. Khalifah dan fitrah. Lalu yang selanjutnya adalah mewujudkan kawasan rahmatan lil alamin. Kalau dalam salah satu hadisnya bahwa Rasulullah itu diutus tiada lain tiada bukan adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang selanjutnya adalah membangun peradaban hijau. Ya, komunitas hijau apa kabar? Ini ada peradaban hijau di sini. Alhamdulillah. Ya, karena membangun peradaban hijau itu menjadi tujuan ideal dari sekolah alam, yaitu Islami, damai, dan ramah lingkungan. Apakah ini sudah sangat menyeluruh bagi anak kita untuk menghadapi tantangan di masa depan nanti? Tidak akan mungkin ada khalifah tanpa ada tempaan yang begitu kuat. Bagaimana Rasulullah dari mulai dalam kandungan sudah begitu banyak sekali ujiannya, begitu juga ketika sudah dilahirkan banyak sekali ujiannya, dan bahkan harus dipisahkan dan diasingkan di suatu tempat yang tidak terpapar oleh hiruk pikuk ibu kota saat itu. Nah, hadirnya anak-anak kita di sekolah alam tujuannya adalah seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kami inginkan dari anak-anak itu bisa terlaksana melalui apa? Melalui dukungan dari ayah bunda tentunya. Next. Untuk mewujudkan tujuan ideal tadi, maka diperlukan kami memiliki 4 pilar sekolah alam yang menjadi landasan bagi kami untuk setiap aktivitas tidak boleh melenceng dari ini. Jadi yang pertama adalah akhlak, mulai dari akidah yang selamat, ibadah yang benar, lalu akhlak yang mulia, dan yang sakofah Islamiyah atau wawasan keislaman yang cukup tinggi. Lalu yang selanjutnya adalah leadership, bagaimana anak-anak kita dididik atau didampingi, difasilitasi agar menjadi anak-anak yang berani mengambil resiko, punya problem solving yang baik, memiliki keteladanan. Karena tadi sebagai khalifah tidak akan mungkin khalifah itu tidak bisa memutuskan, tidak akan mungkin seorang khalifah itu tidak berani mengambil resiko, dan tidak akan mungkin seorang khalifah itu tidak memberikan contoh teladan yang baik seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah logika berpikir. Ini juga menjadi bagian dari sekolah alam. Ini lebih ke akademik dan bagaimana kritis terhadap informasi-informasi yang diperoleh oleh anak-anak kita. Dan yang terakhir ini adalah bisnis. Kenapa bisnis? Karena Rasulullah sendiri menyampaikan berapa dari sekian puluh pintu rezeki, salah satunya adalah melalui bisnis. Dan ini juga tidak menyalahi aturan atau tidak menyalahi syar'i, tidak menyalahi tuntunan dari Rasulullah SAW. Next. Nah, ada 2 metode di sekolah alam. Yang pertama adalah BBA dan yang kedua adalah magang. BBA itu dilakukan dari mulai unit TK sampai kelas 6. Jadi belajar bersama alam itu dilakukan mulai dari TK sampai dengan kelas 6. Sementara magang adalah lanjutan dari BBA. Lanjut. Nah, ini yang masuk dalam BBA ada observasi, riset, dan autik. Observasi riset yang biasa kita kenal dengan nama eksplorasi. Kalau di jadwal kegiatan harian anak-anak itu ada yang namanya eksplorasi, itu bagian dari observasi dan riset. Lalu outing sebetulnya outingnya sekolah alam adalah bukan outing jalan-jalan. Outingnya sekolah alam sejatinya itu bukan untuk have fun, tapi outingnya sekolah alam adalah ketika sumber belajar yang ada di sekolah tidak memenuhi, tidak cukup dalam memberikan eksplorasi ke anak-anak.
sehingga perlu ke tempat lain. Nah, pergilah anak-anak itu ke tempat lain, outing untuk menemukan apa yang tidak ada di sekolah itu, ya. Jadi BBA dan outing ini menjadi bagian yang seharusnya adalah bukan rihlah, bukan jalan-jalan, tetapi bagian dari pembelajaran atau kelanjutan dari BBA itu sendiri. Next. Nah, mengapa BBA harus dipelajari? Kenapa saya mulai dari sini? Karena tadi magang adalah lanjutan dari BBA. Mengapa BBA harus dipelajari? Karena ketika anak belajar langsung akademik, maka benda itu sudah jadi, gitu ya, barang itu sudah jadi. Tetapi ketika anak praktek langsung, itu anak-anak memiliki daya nalar yang berkembang, sehingga berkembang juga potensi fitrahnya dalam mengeksplorasi sesuatu. Jadi BBA ini kenapa anak-anak di kelas TK sampai SD seperti saya sampaikan tidak menggunakan buku paket, karena buku paket adalah barang yang sudah jadi, yang anak-anak tinggal buka, pelajari, sudah ada jawabannya bahkan mungkin. Tapi berbeda dengan BBA, kenapa kita modulnya di akhir, worksheetnya di akhir? Karena anak-anak membiarkan kita biarkan anak-anak berpengalaman dulu, jadi detektif semut lah, jadi apalah gitu ya, sehingga ketika mereka sudah mengalami, mempraktekkan pelajarannya, mereka mendapat kesimpulan, dan itu nanti dicocokkan secara ilmiah melalui fasilitator atau gurunya. Next. Nah, lalu sekarang adalah magang. Magang seperti yang saya sampaikan tadi adalah lanjutan dari BBA. BBA hanya berhenti pada observasi, riset, dan outing. Sementara magang itu harus sudah mulai mengalami dan mendalami. Mengalami ini masih tahapan rendah dari magang. Sementara mendalami itu anak-anak begini. Saya kasih contoh. Apakah anak SD bisa magang? Anak SD bisa magang nggak? Bisa di toko kue bisa, gitu ya. Toko kuenya Pamuri. Nah, di situ anak SD itu ngapain? Saya mau nyoba ngocoknya aja. Selesai sampai di situ, itu mengalami. Jadi magang level 0, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah mendalami, itu dari A sampai Z. Dari mulai tata cara menyiapkan bahan, bahkan sampai planning bisnisnya itu dilakukan. Itu ya. Jadi sudah beda nggak BBA sama magang ini? Kerasa nggak bedanya? Ya. Jadi kalau mengalami hanya kocok-kocok kue, udah. Ayo sekarang giliran kamu. Kalau di sini lah kan, Maya saya lihat. Saya bagian iris bawah. Saya bagian ini terus dipoto gitu ya, kirim ke orang tua misalnya. Terus bagian iris bawahnya, ada yang bagian nyemplunginnya, dan ada yang bagian apanya, itu tidak secara keseluruhan. Tapi kalau mendalami, dari mulai mempersiapkan bahan, merancang sampai advertising, sampai selling, sampai membuat planning bisnis, itu dilakukan. Tergantung nanti dari jenis magang. Lanjut. Nah, ini kenapa magang? Ada yang tahu kenapa magang? Jadi magang itu, ada yang sempat mungkin bertanya dan diskusi di kelasnya, siapa saya kurang paham. Apakah itu nggak eksploitasi anak gitu ya, magang itu? Jadi 25 tahun sekolah alam berdiri, dari sejak awal sudah menggunakan magang dan sudah report ke KPAI. Jadi magang itu dalam istilah KPAI-nya adalah learning by doing. Yang targetannya, masya Allah, bisa ayo Bunda lihat di sini. Kalau kita melakukan magang atau learning by doing, maka anak-anak mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, akan melakukan praktis. Dan ini 75%
output yang dihasilkan dari pembelajaran magangnya, seperti itu ya, dibanding hanya stadium general, ada seorang berdasi duduk di depan menjelaskan tentang bisnis kopi gitu ya, dan dia tidak mengalami, itu akan beda banget, karena itu hanya masuk ke dalam, bisa saja di sini hanya segini ayah bunda yang didapat sama anak-anak. Tetapi ketika anak-anak melakukan, 75% didapat. Itu terbukti ketika misalkan saya nanya ke anak yang kemarin magangnya di Abdullah bin Masudi, bagaimana dia tahu sekali caranya mencukur rambut, itu detail sekali, mencukur bulunya gitu ya, terus mensuntik, pakan dan lain-lain. Itu kalau ditanya sampai sekarang pun mungkin masih sangat ingat, tapi jika tidak dipraktekkan, itu belum tentu mereka memahami dengan sepenuhnya, seperti itu ya. Nah, kenapa kita harus magang? Yang pertama adalah menambah pengetahuan. Yang kedua, untuk menguji tekad melawan bakat. Maksudnya apa di sini? Ada yang sudah paham bahwa dia berbakat misalkan di IT, lalu kita cemplungkan di IT tersebut, masih muncul nggak bakatnya atau melempem karena ujian di tempat magangnya. Itu kalau anaknya benar-benar berbakat ya di situ, maka ujian apapun yang dialami di tempat magangnya tidak akan mempengaruhi tekadnya untuk terus-menerus mengasah kemampuannya di bakat tersebut. Gitu ya. Jadi ini penting. Seseorang si X meyakini dirinya berbakat di IT. Ketika dicemplungin, pulang ngeluh terus. Nah itu pasti cek 4E-nya. Dia beneran enjoy nggak? Dia beneran merasa easy nggak? Terus dia beneran ada apresiasi nggak dari teman-temannya? Lalu bagaimana hasil dari magang IT-nya? Apakah excellent atau tidak? Itu penting sekali, karena magang bakat ini akan menyaring seberapa besar tekad si anak itu untuk mengasah bakatnya. Seperti itu. Nanti saya jelaskan di magang bakat. Selanjutnya, tujuan magang berikutnya adalah untuk mengambil kesimpulan atau keputusan yang terbaik terhadap anak. Oleh siapa? Oleh saya sebagai ketua yayasan, atau oleh guru-gurunya, atau oleh orang tua. Mengambil kesimpulan atau keputusan terhadap anak ini oleh siapa dari magang itu? Oleh dua. Satu, pendampingnya atau fasilitatornya, dan yang kedua adalah orang tuanya. Terutama oleh orang tuanya. Kenapa? Oh, ternyata Bu Ayu, anak aku tuh cuma ngomong doang, dia sukanya IT. Tapi ternyata ketika sudah mendalami IT tadi ya, mendalami bukan mengalami. Ketika sudah mendalami IT, anak aku perlu dicoba lagi deh, sekali lagi. Soalnya kemarin masih banyak keluhannya. Coba lagi tuh, next magang itu lagi, ngeluh lagi, sudah pun akhirnya si orang tua sama guru diskusi, kayaknya kita harus nyoba bidang lain deh, yang memang mungkin dia suka. Itu penting sekali. Jadi adanya hambatan, adanya kebosanan, adanya ketidaknyamanan, itu memang bagian dari magang, gitu ya, seperti itu. Kalau dia, nah lain lagi ceritanya kalau seandainya memang secara rundown acara tidak tepat gitu ya, ada beberapa evaluasi yang memang kami lakukan, itu nanti akan saya bahas di next slide. Lanjut. Tuh.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa apakah magang ini menjalani? Kalau di Indonesia sudah jelas ya, tadi secara KPAI sudah clear bahwa ini adalah learning by doing yang outputnya adalah 75% dari hasil pembelajarannya. Dan bagaimana secara agama, apakah kita eksploitasi terhadap anak? Mari kita lihat, apakah kita semua bersepakat bahwa Rasulullah adalah teladan kita? Kalau bersepakat, mari kita lihat sejarah, sirah. Usia 8 tahun, Rasulullah mengembalakan kambing. Oleh karena itu, kenapa di magang wajib kita ada agriculture atau bioteknologi? Karena kita mengikuti itu. Usia 8 tahun, Rasulullah mengembalakan kambing elit Quraisy. Beliau menjalani pekerjaan ini selama 4-5 tahun. Umur 8 tahun berarti selesai di usia berapa? 13 tahun. Lalu ketika usianya 12 tahun, Rasulullah banting setir, ia ganti profesi, tidak lagi menjadi pengembala kambing, ia bekerja magang di perusahaan sang paman Abu Thalib. Ia menjadi karyawan bisnis pamannya dalam sektor ekspor impor. Di usianya yang masih belia, Rasulullah bahkan beberapa kali ikut ekspedisi ya, kalau bahasanya, kalau bahasa sekolah alam ya. Ia beberapa kali ikut ekspedisi bersama pamannya ke Syam. Ia magang pada pamannya selama kurang lebih 5 tahun. Jadi insya Allah, seperti yang saya sampaikan dari awal, tujuan sekolah alam ini untuk menjadikan anak-anak kita sebagai khalifah, sebagaimana amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sudah clear. Kita manusia itu nggak boleh ngapa-ngapain selain jadi itu sebenarnya itu gitu ya. Dan kita memfasilitasi anak-anak kita agar menjadi seperti itu. Ada yang mau membantah ini? Ini terbuka sekali, tapi saya tidak bisa menjawab ya. Karena ini sirah gitu ya, tapi kita mengambil hikmah dari sirah tersebut bahwa apa yang kami lakukan, apa yang sekolah alam lakukan tidak lepas dari landasan syar'i seperti itu. Lanjut. Nah, ada 3 tahapan magang. Yang pertama adalah gali diri. Ini ayah bunda yang kami butuh bantuan dari ayah bunda. Sangat penting dari awal masuk ke sekolah alam Al-Fazar. Ini mungkin perbaikan dari kami dilakukan di tahun ini. Jadi pastikan anak-anak itu menyampaikan, membuat list apa yang disuka dan apa yang tidak disuka. Kuliner atau tidak, jasa atau tidak, gitu ya. Itu clear sekali. Karena apa? Karena gali diri ini akan kita gunakan untuk magang bakat, gitu ya. Jadi apa yang disuka, apa yang tidak disuka, jasa atau non jasa, gitu ya. Kuliner atau non kuliner, pertanian atau bukan, nah seperti itu. Itu lalu bagaimana orang tua membantunya? Bikin list sebanyak-banyaknya tempat-tempat yang ayah bunda punya relasi yang berkaitan dengan gali diri anak ini. Misal dia ternyata non jasa, berarti tempat magangnya nanti akan kita arahkan ke yang non jasa, seperti itu. Nah, ketika misalkan anak kelihatan dia tidak suka jasa, non jasa, ayah bunda minta tolong di list, mungkin punya relasi yang berkaitan dengan kecenderungan dari anak-anak kita tersebut, seperti itu. Lalu yang kedua adalah open mind orang tua dan siswa, dan yang ketiga adalah diskusi dengan pihak tempat magang. Ini hasil evaluasi kemarin. Jadi ada beberapa siswa yang merasa bosan dan mungkin bahkan merasa apa sih magang, buang-buang waktu banget gitu ya. Nah ini karena memang kesalahan atau hasil evaluasi dari kami adalah ketika kita menyiapkan magang di suatu tempat itu tidak firm rundownnya gitu ya, tidak baik, tidak sempurna kita menggarapnya. Oleh karena itu untuk yang sudah mengalami kemarin diinisiasi magang kita, karena kita tahapan awal kemarin, jadi tidak boleh ada coba-coba. Tetapi ini adalah langkah awal kami kemarin itu, mungkin ada sedikit kesalahan.
sehingga mungkin beberapa anak menjadi bosan dan lain-lain karena tidak adanya aktivitas. Berbeda dengan bosannya karena memang dia tidak berbakat di situ. Itu beda ya, harus dibedakan. Bosan emang tidak suka kegiatan itu, bosan karena memang nggak ada aktivitas. Nah, yang dikhawatirkan adalah bosannya karena tidak ada aktivitas, dan itu yang akan kami evaluasi sehingga muncul di pramagang. Diskusi dengan pihak magang ini akan kami clearkan sehingga dari jam 7.30 atau dari jam 8 sampai anak-anak itu pulang ngapain aja, itu harus sudah clear. Lalu yang selanjutnya adalah pelaksanaan magang. Pada saat pelaksanaan magang, diskusi dengan tempat magang kan sudah clear, maka anak-anak harus mengikuti rundown acaranya dengan disiplin. Fokus pada rundown acara dan fokus pada tujuan magang, serta tidak lupa diadakannya pendampingan secara intensif gitu ya. Jadi ketika ada keluhan, ketika ada masalah bisa diselesaikan dengan asap seperti itu, as soon as possible. Lalu yang selanjutnya adalah setelah pasca magang. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di tujuan magang. Ada evaluasi siswa dan ada evaluasi pengelola. Kalau dari evaluasi siswa itu kan akan muncul pada saat presentasi magangnya itu sendiri. Nah, sementara kalau dari evaluasi pengelola itu akan dilakukan diskusi dengan orang tua. Bagaimana selama menjalani magang, apa saja keluhannya atau apa saja kebahagiaannya dan apakah anak tersebut memang suka di tempat magang tersebut. Lanjut. Nah, ini ada jenis magang di Sekolah Alam Al-Faza. Yang pertama adalah magang wajib. Itu dilakukan di kelas 7. Magang wajibnya ada bioteknologi atau ke agrikultur, lalu retail, dan yang ketiga adalah ICT. Ini mau nggak mau, suka nggak suka harus ya, karena ini wajib, yaitu membuka wawasan siswa tentang bidang-bidang bisnis potensial, biotek, retail, dan teknologi informasi. Ini sudah clear ya. Saat ini inilah yang merajai bisnis potensial di kita, seperti itu. Ini durasinya 5-7 hari saja. Jadi setelah kami evaluasi, kalau bisa dalam 1 tahun itu ketiga magang ini sudah berjalan, sudah bisa dilakukan sehingga durasinya 5-7 hari saja. Tergantung nanti kesepakatan dari fasilitator setelah melihat perkembangan anak. Jadi ini 1 pekan gitu ya. Lanjut, yang kedua adalah magang bakat masih magang wajib. Ini ya outputnya. Siswa memiliki wawasan bisnis di bidang biotek, retail, dan ICT, memiliki pengalaman kerja lewat kegiatan magang, mampu melakukan praktek penjualan langsung di tempat yang ramai, mempresentasikan hasil kegiatan pemagangan di depan orang banyak, memiliki keterampilan dasar dalam bisnis biotek, retail, dan ICT, mampu bekerja sama melaksanakan kegiatan exhibition. Jadi sebetulnya goal akhirnya itu adalah ada exhibition ya, tapi walau apakah sudah bisa kita lakukan di tahun ini atau tidak. Lalu memiliki pengetahuan dasar tentang keuangan, karena ini magang wajib dan mendalami gitu ya, mendalami dari biotek, retail, dan ICT tersebut. Lanjut. Nah, konten magangnya untuk bioteknologi adalah teknologi pertanian, peternakan, dan budidaya tanaman. Jadi kita tidak akan lepas dari ketiga konten tersebut untuk magang biotek. Yang kedua, konten magang ICT adalah digital marketing dan broadcasting. Lalu yang terakhir, konten magangnya adalah perdagangan umum, supermarket atau hypermarket. Ini sudah dijalankan ya di kelas 7 yang kemarin dan sudah naik ke kelas 8. Jadi ini magang wajib yang memang mau tidak mau, suka tidak suka harus dijalani, dan tugas dari orang tua adalah ketika anak-anaknya merasa bosan, merasa lelah, itu mohon kerjasamanya untuk saling menguatkan, karena begitu hebatnya dari tujuan dari kegiatan magang ini. Seperti itu. Lanjut ke, untuk magang bakat. Jadi tidak ada lagi magang minat. Apa bedanya minat dengan bakat? Kalau minat itu dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, jatuhnya jadi followers khawatirnya. Nah, maka kelas, jadi aku di situ, kamu di situ, aku ikut deh gitu ya. Nah, itu khawatirnya begitu. Nah, jadi kalau di magang bakat itu akan kita lakukan
8 dan kelas 9. Magang bakat ini adalah yang sudah terinstal dalam diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap orang itu unik, dilahirkan dengan unik, dilahirkan dengan kelebihan masing-masing, dan aktivitasnya adalah aktivitas produktif yang akan menambah atau mengasah atau memunculkan kecenderungan dari bakat anak-anak tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya adalah untuk menumbuhkan karakter asli. Kadang anak-anak di sekolah, di rumah akan berbeda dengan di tempat magang. Bagaimana kepeduliannya terhadap temannya, atau mungkin bagaimana dia mengatasi emosinya di tempat magang, bagaimana dia mengatasi kebosanannya di tempat magang, itu akan terlihat pada saat magang. Sehingga di situ sudah muncul karakter tadi sebagai leadership, yaitu problem solving. Ya, mudah-mudahan seperti itu, lalu bisa mengendalikan emosi dan bisa menyalurkan emosi dengan baik. Lalu apa saja aktivitas magangnya? Yang pertama adalah mengerjakan proyek, dan yang kedua ini tambahan adalah stadium general. Misal, ketika misalkan Bunda Abi Abizar misalkan dia punya kecenderungan misalkan di peternakan dan beberapa temannya di peternakan, itu nggak masalah, sehingga nanti ada di akhirnya ada stadium general dari orang yang memang berhasil dan sukses di peternakan tersebut, sehingga semakin memotivasi anaknya. Ketika di kelas 9 dia akan memutuskan bahwa aku mau di peternakan lagi, bisa jadi seperti itu. Nah, dari gali potensi yang tadi akan muncul beberapa item, pastinya beberapa profesi, beberapa tempat magang yang akan dilakukan, tapi pada akhirnya akan mengerucut menjadi beberapa kelompok dan akan dikelompokkan berdasarkan gali bakat yang tadi itu. Nah, kenapa ada kalimat boleh nambah? Jadi kalau magang bakat itu durasinya 14 hari dan boleh nambah. Kenapa boleh nambah? Kalau anaknya yang minta, artinya anaknya masih merasa butuh untuk bermagang di tempat tersebut, itu diperbolehkan, ya. Jadi boleh nambah by requestnya anak, bukan orang tua ataupun guru, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk kelas 7 ada ayah bunda kelas 7 di sini. Kelas 7 magangnya nanti di Gadok Farm. Biasanya kita di ABM, dikarenakan ABM itu sedang melakukan renovasi informasinya, maka kemungkinan ini akan menjadi lompatan magang Al-Faza yang cukup tinggi gitu ya. Karena ini sebetulnya Gadok Farm ini memang dikelola oleh Ashabikun awalnya sekolah alam gitu ya. Jadi ini sudah benar-benar anaknya magangnya ada peningkatan yang luar biasa dari sebelumnya. Tetapi tujuan magang di AB yang kemarin pun sudah terpenuhi, karena tadi kita kan magang biotek adalah di peternakan, pertanian atau tanaman. Nah, nanti kami jelaskan lebih lanjut apa itu Gadok Farm. Jadi kelas 7 nanti di Gadok Farm bulan September. Kelas 8 di semester 2 ya, misalnya karena ada ANBK. Dan lokasi ditentukan setelah gali diri. Jadi tidak akan kenapa tidak disampaikan di sini? Akan di sini karena tadi harus berdasarkan keinginan Anda dan sebisa mungkin nggak followers gitu. Itu harus dimotivasi oleh gurunya dan orang tuanya. Lalu yang kelas 9 itu tidak ada magang, tapi adanya magang mental. Magang mentalnya di live in di jasnya. Nanti akan dijelaskan apa itu magang mental. Jadi ada 3 jenis magang. Tadi magang wajib, kedua magang bakat, dan yang ketiga adalah magang mental. Seperti itu. Next, ini untuk di Gadok Farm. Jadi lokasinya di Gadok ya Bun. Ini peternakan sekitar berapa hektar? 15 hektar. Jadi ada farm sebanyak 15 hektar. Di sana ada berbagai jenis pohon, dari durian, kelengkeng, jeruk, dan segala macamnya. Lalu hewannya ada kambing, ada ayam, dan ada sapi, dan mungkin hewan-hewan melata yang lain yang kita tidak tahu. Lalu apa lagi? Udah. Nah, jadi kegiatannya perjalanan dari sini hari Senin
jam 7 sampai jam 8, lalu istirahat dan kemudian pembukaan sambutan serta keliling kebun. Jadi ini boleh diantar oleh orang tuanya, kita bisa ramai-ramai ke sana. Titik kumpul tetap di sini. Bisa saling menebeng untuk satu sama lain gitu ya, seperti itu. Di hari Selasanya itu fokus di hidroponik, di hari Rabunya fokus di perkebunan, dan di hari Kamisnya fokus di peternakan dan pengolahan limbah. Lalu di hari Jumat adalah validasi dari hasil magang mereka dan presentasi yang akan dilakukan di sana, gitu ya. Jadi presentasi tidak dilakukan setelah pulang ke Indonesia, tapi akan dilakukan di Gadok langsung. Nah, apa aktivitas setelah jam 12? Karena kenapa kita sampai jam 12? Karena memang aktivitasnya cukup padat juga gitu ya. Jadi biarkan anak-anak setelah jam 12 adalah semua istirahat, kembali ke base camp, kemudian jam 14 nanti isi jurnal, bersih-bersih, lalu taksin tapis dan alamat surat menjelang maghrib. Lalu setelah itu persiapan sholat maghrib dan makan malam. Next, ini peternakan. Ada 1.300 ekor ayam dan 75 ekor kambing, dan sudah beranak 35, dan sudah banyak sekali telurnya yang jangan ditanya periode. Jadi setiap hari kalau nggak salah, setiap hari ya kalau ada, iya setiap hari 70 kilo telur per hari. Lanjut, nah ini sapinya sapi limosin. Ini peternakan pengolahan limbah, jadi anak-anak nanti akan ada pengolahan limbah kompos dari kotoran hewan. Sebetulnya kalau kita tahun kemarin itu ada biogas juga, cuma di tahun ini biogasnya ditiadakan. Jadi hanya fokus nanti ke pengolahan limbah kotoran hewan. Lanjut, ini karena nggak ada gambar lagi ya, jadi terpaksa ada yang pakai payung. Itu ada jeruk ya, itu bisa dipanen. Bahkan nanti di bulan apa ya, memang lagi panen durian tuh. Oh, November, kita pas November ya? Enggak, oh kita September, sayang sekali ya. Tapi boleh balik lagi pas panen raya. Di sana mau saking dan ada durian yang memang 1 kilonya harganya 500.000. Itu boleh diekspor sama anak-anak. Lalu ini perkebunannya. Lalu ini nanti di hari kedua ya, di hidroponik. Ini hidroponiknya sudah sangat bagus gitu ya. Nah, lanjut. Ini tempat presentasinya. Iya, boleh ini boleh. Yang udah mau lulus boleh ini ya. Kan saya bilang tadi ini agak lompat kita nih. Ya, ini tempat presentasinya. Lalu itu tempat menginapnya. Di sana disediakan ada barak untuk muslim boy dan kamar tertutup untuk muslimah. Lalu ada dapur kalau anak-anak mungkin bawa makanan dari rumah, kopi dan lain-lain. Kalau kopi diserahkan ke orang tuanya, boleh bawa. Lalu toiletnya seperti itu. Sudah ya. Next. Nah, sekarang magang mental atau live in. Ini langsung ya, langsung terlihat ya. Ya, ini namanya juga mendidik rasa. Ini ada nasihat ya dari Ustadz Adian ya. Kalau memang kita ingin menjadikan anak-anak kita sebagai khalifah yang imamah, maka harus dididik rasanya. Rasa apa? Yaitu rasa bisa merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Nah, tujuan dari magang mental ini adalah kepemimpinan imamah tadi ya. Jadi mempengaruhi sesuatu itu dengan hati, ya, melembutkan hati dan mengerti kehidupan masyarakat serta memahami budaya setempat. Tadinya live-in akan kita lakukan di Baduy ya Pak Ridwan. Cuman setelah kami diskusi dengan para ahli, penasehat maksudnya, Baduy itu lebih tepat untuk level SM 9, SM ya, SM 12, 11, 12. Kenapa? Karena memang eksplorasi literasinya harus sudah cukup bagus. Karena di sana eksplorasinya lebih ke budaya.
gitu ya kalau Baduy. Jadi tidak dapat tuh si anak untuk anak SMP apa ya, budaya itu mungkin masih ngawang-ngawang gitu ya. Nah untuk nanti di SMK yang mudah-mudahan ada gitu ya, mungkin kita akan link ini langsung ke Baduy nanti ya. Nah jadi magang mental ini penting untuk anak-anak kita nanti karena mereka akan menjadi anak dari profesi tertentu yang kebetulan kalau di Jasinga itu rata-rata semuanya adalah profesinya adalah petani. Jadi anak itu akan mengalami 2 hari menjadi anaknya Bapak X, yang makanya saya sudah menitip pesan kepada tuan rumah yang ada di sana, mohon kami jangan dianggap sebagai tamu, karena kalau tamu pasti akan dihidangkan layaknya tamu gitu ya. Tolong lakukan seperti keseharian teman-teman. Kalau yang makannya sama garam saja ya sama garam saja. Kalau makannya sama tempe tahu aja ya sama tempe tahu aja. Karena memang tujuannya adalah untuk mendidik rasa tersebut. Bahkan saya harus kasih yang paling ekstrim ketika tidak ada air, tidak bisa ke toilet di rumahnya, maka harus ke sungai gitu ya. Nah, jadi ya biarkan anak-anak kita mendalami menjadi anak dari para petani tersebut, seperti itu. Ya, jadi sehari atau 2 hari menjadi gitu ya. Next, ini rondonya. Jadi kita kumpul, kita 3 hari ya, ayah bunda. Kita 3 hari ke-1 berangkat, lalu nanti bertemu dengan di sana dan langsung Ma'rifatul Medan atau aku akan menjadi siapa di sana akan diperkenalkan dengan 8 keluarga ya, 8 keluarga. Lalu selanjutnya aktivitas live in di hari kedua sama dari jam 4, karena mungkin bapak-bapak itu akan ada aktivitas misalkan qiyamul dan lain-lain. Lalu pengisian jurnal, refleksi, dan di hari ketiga kita sudah kepulangan. Namun di sana nanti akan ada serah terima semacam ucapan terima kasih ya. Kami harus memastikan bahwa orang tua yang akan di live in kan atau tinggal bersama adalah orang tua yang sudah sesuai dengan standar kita dari sisi kesolehan yang mudah-mudahan berstandar ya, sudah terstandar lah istilahnya. Memang bukan orang tua yang ada aja gitu perdebatan tiap hari, kan ada ya mungkin gitu. Nah jangan sampai anak kita tinggal di tempat yang seperti itu. Jadi mungkin secara akhlak di rumah tangganya sudah cukup baik, sehingga memang kita kerjasama dengan warga di sana yang kebetulan juga guru. Jadi itu PJ lapangan kita di sana sebagai PIC kita, dan ini kita sudah sampai ke sana dan akan ada pertemuan kedua, pertemuan lanjutan untuk memfikskan terkait dengan aktivitas, terkait dengan budaya dan lain-lain yang memang akan anak-anak alami dan rasakan nanti menjadi bagian dari keluarga mereka, seperti itu. Lalu next, ini kita live in di sini ya. Ini cukup lumayan. Saya sih senang kalau pas ke sana. Jadi kalau pengennya sih ikut gitu ya, tapi kayaknya nggak mungkin. Jadi ini termasuk yang menyenangkan sebetulnya suasananya. Tapi nggak tahu bagi anak-anak gitu kan. Terus ini tadi ada yang masih mencuci di sungai, dan itu yang akan dilakukan. Dan mungkin nanti anak-anak kita juga akan ada aktivitas seperti itu ya. Anak-anak kita akan ada aktivitas seperti itu. Mohon maaf bunda, bersih nggak bersih jangan dikomen ya, intinya anak-anak cuci gitu. Jadi pas nyampe rumah ini masih jeblok gitu ya, harap maklumnya seperti itu. Lalu ini rumah-rumah yang akan mereka tempati, sebetulnya ada 8 rumah. Ini biar satu capture aja, jadi saya pasangnya 3 seperti itu. Jadi ini untuk live in kurang lebih begini. Next. Nah, untuk selanjutnya dan akan kita mulai di kelas 7 ini. Jadi kelas 7 ini adalah
kita sudah firm ya dengan kegiatan skema implementasi 4 pilar kita. Jadi kelas 7 hanya akan ada magang wajib, yaitu biotek, ICT, dan retail. Sementara kelas 8 ada magang bakat, tracking ke Cisadon, dan live in. Jadi live innya ketika anak-anak sudah nanjak ke Cisadon, disitulah anak-anak live in di warga setempat. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Seperti itu. Lalu di kelas 9 ada magang bakat dan backpacker ke Singapura. Seperti itu ya. Jadi insya Allah per kelas 7 ini semuanya sudah clear akan seperti ini. Next. Habis. Oke. Mungkin itu saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Asri atas pemaparannya. Gimana Bunda? Ayah sudah kebayang. Tadi kayak naik roller coaster ya? Iya, enak banget. Mau ikut Bu Asri. Giliran dibalikin, wah. Ini di mana? Kita di mana? Sedang apa? Nah, ya kurang lebih seperti itu Ayah Bunda pemaparannya. Mungkin kita langsung buka open sharing diskusi aja ya. Mungkin bisa 3 penanya dulu Bu Asri. Oke? Ya, boleh. Mungkin monggo. Yang senyum-senyum, iya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Saya mau tanya Bu, untuk yang kelas 7 itu kan nanti kan ada presentasi di sana ya. Harus bawa laptop nggak ya? Bu Ani. Kalau bawa masih bertanya kan, tapi sih kalau menurut aku lebih asik ketika mereka menjelaskannya pakai media yang ada. Mungkin kita bisa sediakan seperti karton atau sejenisnya gitu, jadi mereka akan berkreasi, itu kayaknya lebih asik banget dibandingkan mereka udah pulang mau pakai laptop gitu kan. Tapi kalau misalkan dia bisa langsung eksplorasi di dia sendiri, ini itu lebih dapat kok. Berarti kita harus ada bawa bahan-bahan itu atau gimana? Ya nanti kita diskusi lagi ya. Tapi nggak ada laptop ya Bu? Iya. Soalnya kalau misalkan bawa laptop ya kita mau bikin anak-anak kayak berat juga gitu, udah bawa baju gitu kan. Karena kan nanti tadi juga bawa baju. Aku kemarin agak spill ke mereka. Saya nyicil loh. Maaf ya Bu, ini kami kegiatan gitu. Jadi kayaknya sih kalau laptop mungkin hanya mentornya aja yang punya bawa. Tapi kalau sekarang kita sediakan emang benar-benar. Ya, tunggu aku tanya itu lagi. Ya, silakan ada lagi. Iya. Kelas berapa? Lagi menyiapkan pertanyaan kayaknya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi lihat slide-nya, masya Allah gitu kan, sangat terlihat perbedaan dari yang sebelumnya gitu kan. Terutama perbandingan kelas 7 dan kelas 9 tadi. Yang kelas 7 kita rame nih ibu-ibunya, oh keren banget, boleh ikut nggak Bu Asri? Pas kelas 9 diam semua. Yang selanjutnya seperti itu. Jadi lebih ke survival kayaknya Bu ya di sana ya. Pertanyaannya nomor 1 mungkin ketika live in tadi 3 hari berarti ya Bu ya, bukan 14 hari dan menambah gitu kan. Boleh tambah Bu, anaknya kalau mau. Tapi kalau anaknya minta. Sebenarnya 3 hari cukup sih Bu. Ya, kemudian yang pertama untuk pendamping anak-anak pas live in 3 hari itu yang dipecah menjadi 8 rumah, apakah ada pendamping dari guru, apakah boleh membawa gadget seperti itu. Walaupun kayaknya nggak ada sinyal di sana ya di casingnya, cuma malam apakah boleh. Kemudian apakah di sana anak-anak melakukan project untuk orang-orang yang ada di sana gitu loh. Terus kemudian apakah dimasukkan seperti ada waktu untuk litnum kayak gitu, karena ini kan kelas 9 ya Bu ya, jadi takutnya ketika pulang lupa ya kemarin Pak kali gitu, apakah ada seperti itu. Terus kemudian itu dulu deh kayaknya. Oh ya, jadi nanti kita ada base camp untuk mentornya dan kita sudah minta 1 rumah khusus untuk para mentor
Jadi insya Allah anak-anak itu setiap setelah live in itu akan kumpul dengan para mentornya seperti itu. Dan kita mudah-mudahan kita sudah ada fasilitas untuk keliling di sana selama kita itu berkunjung ke rumahnya masing-masing dan juga keliling ke tempat live in-nya seperti itu. Terus iya. Kalau dari saya sih sepertinya enggak sih Bun. Kalau untuk sudah live in kita fokuskan ke yang magang rasa tadi ya. Setelah itu karena juga setahu saya untuk kelas 3 dan kelas 6 itu ujian nasionalnya kan memang sudah dari sekolah ya Miss Ai. Jadi guru yang buat dan insya Allah sesuai dengan KD dari Diknas. Jadi insya Allah tidak akan meleset dari KD-nya, dan kita mudah-mudahan dari setelah live in ini kan tidak ada agenda yang lain selain memang fokus kepada ujian nasional. Jadi kita hanya mengambil 3 hari saja untuk kegiatan live in seperti itu. Iya, kelas 8 bagaimana tadi? Jadi bertanya. Ya ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi dengar penjelasannya dari Bu Asri kan trekking ke Cisador, udah gitu langsung live in. Nah, waktu kelas 7 kemarin kan anak-anak tuh dari kelas 7 sampai kelas 8 bareng-bareng tuh kan trekkingnya. Ternyata kan di sini jadwalnya beda ya. Kelas 7 bulan Oktober, kemudian kita bulan November. Kirain saya live in itu tadi sebelum dengar penjelasan Bu Asri, kita datang ke sana terus anak-anak langsung live in, ternyata mereka trekking dulu gitu ya. Jadi gini Bun, jadi untuk yang ini adalah slide penutup untuk kita proses mulai dari kelas 7 angkatan sekarang. Jadi kelas 7 angkatan sekarang ketika kelas 8-nya adalah magang bakat, trekking ke Cisador langsung live in. Lalu ketika kelas 9-nya magang bakat, lalu backpacker ke Singapura. Itu sih Bun. Enggak kira Kalau untuk yang kelas 8 sekarang hanya magang bakat saja. Enggak live in. Ya sama live in. Live in-nya gabungan. Live in-nya gabungan sama kelas 9 karena memang sudah dari awal bersama-sama terus seperti itu. kirain tadi trekking kayak gitu. Jangan, mohon maaf nih, Bu Ayu udah nggak sanggup naik lagi. Jadi gini ayah bunda, karena kemarin kelas 8 dan kelas 9 itu sudah ke Cisador. Nah jadi untuk program yang sekarang kelas 8 dan kelas 9 mereka akan tetap magang. Tadi yang kelas 8 nanti akan di semester 2 magang bakatnya. Tapi ada kegiatan live in nanti insya Allah di bulan November setelah ANBK. Karena teman-teman kelas 8 ini akan fokus ANBK dulu nanti di bulan September. Jadi kegiatan live in di Jasina ini mereka akan bergabung dengan kakak-kakak kelas 9 gitu. Jadi untuk yang ke Cisador ini akan kita gaungkan untuk nanti teman-teman kelas 7 yang naik ke kelas 8 gitu. Kalau yang kelas 8 diajak ke Cisador lagi, ya mereka gak keberatan sih. Cuman gimana Pak Ridwan kalau kita nggak dulu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi live-nya 8-9. Iya, jadi insya Allah kegiatan yang keluar ini akan kita habiskan di semester 1. Karena kan kelas 9 nanti akan fokus dengan kegiatan tryout ataupun ujian nasional, ujian sekolah Jadi akan kita habiskan di semester 1. Semester 2 mereka akan fokus ke kegiatan akademiknya seperti itu. Jadi nanti insya Allah di November mereka akan berangkat sama-sama ke Jasina kelas 8, kelas 9 untuk kegiatan live-in-nya begitu aja. Ya, dan untuk teknis sepertinya memang perlu ini lagi ya, misalnya untuk teknis nanti perjalanan, kumpul, perlengkapan dan lain-lain memang butuh bisa Zoom ataupun itu lagi. Ada lagi? Oh, biaya. Ada biaya. Oh iya, cuma ini aja. Ya kelas 7 ada biaya.
kelas 8 kayak enggak ya. Iya, jadi hanya biaya makan saja Bu. Jadi kan ayah biasanya makan di rumah sehari 3 kali gitu ya. Nanti dipindah ke sana, jadi hanya biaya makan saja. Live-in sama sisa sama ini yang gadok. Iya, makan aja. 150 keluar kegiatan selama udah ikut semuanya itu. Iya, kayak gitu. Mudah-mudahan tidak ada revisi ya dan ada peningkatan gitu. Kemarin sih hitungan kita baru segitu. Mudah-mudahan nggak berubah gitu ya. Boleh bawa snack? Iya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi yang benar. Bu Asri, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk yang kelas 8 kan tadi kalau nggak salah 8 dan 9 biasanya itu transportnya bisa nebeng-nebeng nih. Berarti nggak ada transport khusus yang disediakan ya? Enggak, kalau Oh itu 7. Oh iya. Oh iya, salah berarti. Maaf. Ya, karena kalau 7 biar ayah bundanya tadi kan wah ya kan. Biar sekalian. Karena emang suasananya Masya Allah. Jadi saya ingin tertular kebahagiaan saya sama bunda-bunda gitu. Dan di sana ada cafe shop, coffee shop. PMG mau di sana? Ada lagi? Ya, izin bertanya, ini langsung mikir nih. Ya, nah ini kan nanti pas dibilang 89 saya langsung wow gitu ya. Mungkin ketika dibilang 10 tahun tapi ternyata 89 dan ikut anaknya. Saya tahu kondisi anak-anak seperti apa. Yang ingin saya tanyakan, ada ini enggak persiapan sebelum kita magang mental tersebut untuk persiapan anak dari mentalnya, dari norma yang harus mereka itu dari kebudayaan. Jadi ketika itu mereka bersiap gitu, tidak jauh ketika mereka datang ke sana gitu. Persiapannya apa aja sebelum mereka nyemplung di magang mental tadi sih, dan berapa lama mereka budaya-budayanya Jadi untuk semua jenis magang akan ada tahapannya ya yang bunda. Jadi ada pramagang, ada pelaksanaan magang dan pasca magang, tergantung nanti ini jenisnya jenis magang apa. Jadi di pramagang ini untuk yang magang mental tentu saja open mind sudah kita lakukan hari ini, diskusi dengan pihak tempat magang sudah kami lakukan juga. Nah tinggal nanti yang poin 1 pasti gali dirinya beda dengan magang bakat. Maka ini nanti tim outdoor yang akan mendesain bagaimana sih gali diri atau di magang mental ini akan seperti apa persiapannya sebelum pelaksanaan. Nah sama di pas pelaksanaan magangnya sama persis seperti itu, dan di pasca magang sama. Jadi insya Allah di setiap magang mulai detik ini, mulai hari ini gitu ya, kita semua buat mencoba untuk lebih baik kita lakukan persiapan pramagangnya itu Bu Yati. Insya Allah itu kurang lebih karena ini di bulan apa tadi? November. Jadi setelah HMBK itu ya, setelah HMBK akan dilakukan pramagang insya Allah. Anak-anak juga belum di open mind, jadi sengaja kita orang tuanya dulu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak nanti ya udah siap, tapi kalau kelas 7 gitu ya, enggak juga sih, belum tahu. Ibu, Ya, satu lagi. iya. Kan tadi 89 berarti sekitar 25 orang ya. Terus dari guru-guru berapa orang kira-kira Bu? Ada Bu Ayu, Pak Wawan, lalu nanti ada tim GA juga. Berarti sekitar 30 ya, dibagi ke 8 rumah ya. Ada Pak Wawan ada 3. Oh, Pak Wawan sama siapa? Oh iya. Pak Febri magari sama beberapa tim GA. Terus kita bagi 8 rumah. 8 rumah. Jadi kita bilangnya ayah asuh ya.
orang tua asuh. Cukup? Cukup? Kelas 8 ada lagi? Kelas 7? Bun? Ya? Mohon maaf, kita bertanya Bu Guru ya. Iya. Ini kan masih yang baru ya. Nanti ada pendampingnya nggak ya? Oh, yang kerja dan kalau pendamping itu apakah guru-guru juga ikut di situ? Atau apa? Dilepas gitu? Ada Bun, jadi nginep Bun, ikut nginep. Anak yang nginep, gurunya harus nginep Bun. Nggak boleh Bun. Iya. Jadi hanya Anda dan Bun. Iya. Jadi nanti pada saat presentasi justru sangat diharapkan kehadiran orang tua pada saat presentasi. Iya. Ya, mungkin ada lagi dari ayah bunda. Di Gadok Puncak, jadi keluar tol langsung. Tidak terlalu jauh. Kemarin kami alhamdulillah nggak macet juga, terus sejam sampai lokasi. Jadi nggak jauh. Dari keluar tol itu ya iya sejam sampai ke lokasi. Paling kalau misalnya agak macet-macet dikit, tapi nggak terlalu banyak sih trafficnya. Ya, oke, mungkin ada lagi ayah bunda yang mau kita sharing atau kita diskusikan, mumpung kita ketemu semua nih hari ini. Nanti untuk terkait teknis mungkin bisa kita bahas lagi mendekati pelaksanaan magang atau lift-nya sendiri gitu. Bu Heni ada info dari komite ngumpul-ngumpul. Pemir. Silakan Bu Heni, boleh berdiri. Oh, di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekedar info aja dari komite SMP. Mungkin nanti di awal September kita akan mengadakan pendidikan. Sangat berharap sekali semua bisa datang karena jadi ajang silaturahmi. Kalau untuk hari sehari-hari karena kita nggak ketemu ya gitu. Jadi insya Allah di pendidikan ini kita akan saling mengenal satu sama lain. Mungkin nanti ternyata ada teman yang SMA nih, ada yang di kampusnya barengan teman gitu kan. Jadi dimohon kehadirannya dan insya Allah kami juga nanti akan ada sesi parenting untuk kita mendampingi anak-anak kita nanti di masa-masa remaja ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ditimbang pesan. Ditunggu ya bunda, seru loh. Ayo bunda semuanya, iya. Karena kan tak kenal maka harus kenalan gitu. Nah, kalau udah kenal, wah makin klop. Bisa kali kita ngopi di mana ya nggak bos? Ya, iya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi ayah bunda yang ingin kita bahas atau kita diskusikan terkait kegiatan magang teman-teman untuk tahun ajaran ini. Oke, cukup. Kalau cukup mungkin closing statement dari Bu Asri. Monggo Bu Asri. Ya mungkin sedikit penutup. Kenapa di kita di sekolah alam itu ada kurikulum bisnis dan kenapa ada magang? Karena kita tidak tahu ya seberapa lama kita sebagai orang tua bisa mendampingi anak-anak kita sampai ke puncaknya mereka. Dan dengan adanya pengalaman-pengalaman yang kita berikan, tempaan-tempaan yang kita berikan, yang kami berikan, mudah-mudahan itu menjadi dasar pijakan bagi anak-anak kita, kokoh dalam melangkah dan senantiasa mengikuti apa yang Rasulullah tuntunkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, juga kita sangat memahami bagaimana nasihat dari Ali bin Abi Thalib bahwa didiklah anak-anak kita sesuai zamannya. Karena apa? Skill saat ini
magang ini adalah skill, baik itu magang mental, magang wajib maupun magang bakat, yang memang sangat diperlukan nanti di kehidupan yang akan datang. Karena zamanku berbeda dengan zaman mereka. Seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Bu Asri atas pemaparannya hari ini. Semoga dari pemaparan Bu Asri semakin tercerahkan juga nih ya. Dan kami juga mohon bantuan nih dari ayah bunda untuk mungkin memotivasi teman-teman di rumah gitu ya. Memang magang itu tidak menyenangkan, pasti ada rasa bosannya, ada rasa capeknya. Tapi ya memang itu adalah sebuah perjalanan hidup ya. Insya Allah nanti mereka akan keinget gitu, oh iya dulu magang di ABM yang mau Buayu udah disuruh narik-narik kotoran kambing gitu kan, Buayunya mah tinggal foto-foto doang ya kan, akan terkenang gitu sama mereka. Kurang lebihnya seperti itu ayah bunda, kami ucapkan terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami hari ini. Sampai ketemu lagi, kami tunggu di kegiatan Family Gathering SMP Al-Muhammadiyah. Semoga kita semua diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul lagi. Kita tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.